Pak Iqbal sendiri mengatakan dan sampai hari ini belum dibantah oleh Yusuf Mansur bahwa dana yang dimiliki oleh Yusuf Mansur itu bahkan lebih banyak daripada 50 bank. Nah, mau 5 juga maksudnya nih. Minum, main, madat, madon, maling. Maling yang terakhir ini. Yusuf Mansur itu maling. Absolutely dia ini maling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid. Warung Steak and Shake mulai diangkat dan dikaitkan dengan Yusuf Mansur sejak kemunculan Bapak Iqbal yang kemudian diwawancarai oleh Pak Darso Arif di Thoibah Channel waktu itu, yang mana Thoibah Channel ini kemudian di-banned, entah ini keputusan YouTube atau keputusan orang-orang yang kemudian tidak menyukai Thoibah Channel ini atau keberadaan dari channel YouTube Thoibah ini, teman-teman. Karena sepanjang yang saya ketahui tidak ada alasan mendasar untuk kemudian channel ini dibekukan, teman-teman. Baik, kita semua tahu siapa Bapak Iqbal. Yusuf Mansur juga tahu siapa Bapak Iqbal. Tapi karena ini dari sudut pandang kami, Bapak Iqbal meminta untuk dirahasiakan identitasnya dan kami menghargai itu. Tapi bagi saya, diamnya Yusuf Mansur dan tidak adanya klarifikasi dari Yusuf Mansur terkait pernyataan-pernyataan dari Bapak Iqbal sampai detik ini adalah menimbulkan pertanyaan bagi saya, apakah kemudian yang dikatakan oleh Pak Iqbal ini benar adanya, teman-teman? Dan dugaan pribadi saya mengatakan iya, apa yang dikatakan oleh Bapak Iqbal ini benar adanya. Kalau persentase 100%, saya tidak bisa memastikan itu, tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa kemudian kami lihat hari ini, bahwa pernyataan-pernyataan Bapak Iqbal di waktu itu, kurang lebih tahun 2022, teman-teman, mulai terbukti satu persatu. Misalnya, muncul pernyataan Yusuf Mansur secara jelas yang mengatakan bahwa dia tahun 2010 bergabung dengan Warung Steak and Shake. Bismillahirrahmanirrahim nih, Warung Steak and Shake dan Bebek Selamat ya, Bebek Haji Selamat yang Warung Group ya. Kemudian ada X-Gym, ada W-Gym, ada Obong, The Obong. Ada beberapa lagi pernyataan Bapak Iqbal yang sangat mengganggu pikiran saya, bahwa sebagian dari harta atau aset dari Yusuf Mansur itu dikelola oleh Jody Brotoseno. Ada apa dengan Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur gitu? Hampir dari setengah bisnisnya si Jaman itu ya Jody juga yang pegang, yang pegang asetnya gitu. Atau mungkin keseluruhan, saya juga nggak tahu. Tapi gini deh, tadi saya sebutkan di awal kita dialog, Jody itu adalah korunnya Jaman. Ketika Yusuf Mansur membangun Hotel City, mendirikan Hotel City, Yusuf Mansur mengajak Jody Brotoseno. Lalu kemudian Jody Brotoseno melibatkan Yusuf Mansur dalam mengembangkan bisnisnya bernama Warung Steak and Shake, teman-teman. Lalu kemudian beberapa waktu lalu, beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 2 atau 3 bulan yang lalu, Pak Darso Arif mendatangi kantor dari Warung Steak and Shake di Yogyakarta, memberikan sebuah surat berupa pertanyaan-pertanyaan. Dalam hal ini adalah klarifikasi mengenai Warung Steak and Shake dan Yusuf Mansur. Berapa outlet Warung Steak and Shake yang dipunyai oleh Yusuf Mansur, posisi Yusuf Mansur di Warung Steak and Shake itu seperti apa gitu. Namun kenyataannya sampai hari ini pihak Warung Steak and Shake, Jody Brotoseno ataupun Yusuf Mansur belum memberikan jawaban. Belum. Jangankan jawaban lisan, jawaban tertulis saja yang diminta oleh Pak Darso tidak ada sampai hari ini. Ada beberapa hal lagi pernyataan dari Pak Iqbal yang kemudian mengganggu pikiran saya. Misalnya mengenai keanehan atau sebuah hal yang ajaib sekaligus menimbulkan banyak pertanyaan. Apa itu, teman-teman? Di saat COVID-19 lalu, di mana ketika bisnis-bisnis lain mandek dan merangkak, bahkan banyak yang tutup, Warung Steak and Shake malah membuka cabangnya sendiri. Bahkan membangun premium Warung Steak and Shake. Seperti itu pernyataan dari Pak Iqbal yang bernama The Obong. Di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah,
orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari. Tahu nggak? Jody malah bikin The Obong. Itu premiumnya warung steak. Warung steak itu premiumnya namanya The Obong. Ini tentu sebagai pengusaha, Bapak Iqbal mengatakan ini satu keanehan dan lucu gitu. Dari mana kira-kira Jam'an alias Yusuf Mansur dan Jody Pratosuseno ini mendapatkan uang sampai bisa berbeda dengan bisnis-bisnis yang lainnya atau bisnis-bisnis kuliner yang lain. Di saat bisnis kuliner yang lain tutup, jalan di tempat, atau ada yang bahkan sampai mem-PHK karyawan, warung Stick and Shake justru membuka cabang. Tentu pernyataan dari Bapak Iqbal ini sangat beralasan gitu. Dan bisa kita lihat teman-teman, Yusuf Mansur di saat membuka peluang bisnis yang itu modelnya ala-ala investasi, misalnya batu bara, kemudian ada juga di sana Paytrend, Hotel City, Kondote Moyavidi, Tabung Tanah, Umroh Merdeka, semuanya mangkrak teman-teman. Semuanya mangkrak. Dan mangkraknya bisnis-bisnis dan mangkraknya usaha-usaha yang dideklarasikan oleh Yusuf Mansur ini itu tidak beralasan sama sekali teman-teman. Tidak beralasan sama sekali, tidak jelas. Begitu orang-orang sudah mengumpulkan duit, tiba-tiba perusahaan ini menjadi goib. Tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui kemudian keberlanjutannya seperti apa, tidak diketahui. Adapun seperti batu bara, kami melakukan wawancara langsung kepada korban-korban investasi batu bara. Mereka mengatakan mereka hanya mendapatkan feedback paling 2 atau 3 bulan pertama. Setelah itu tidak ada kabar juga. Kan ini satu keanehan. Maka ketika saya mewawancarai korban-korban dari investasi batu bara itu, saya kemudian mengidentifikasi bahwa ini kemungkinan duit-duit yang diberikan kepada mereka ini bukan hasil dari pengelolaan tambang seperti yang dijanjikan gitu. Ini adalah duit mereka sendiri bisa saja gitu. Karena dari misalnya ada yang investasi 250 juta atau 80 juta atau bahkan miliaran, itu hanya mereka mendapatkan misalnya di bulan pertama ada yang mendapatkan puluhan juta, lalu kemudian sisa ada yang mendapatkan di bulan berikutnya 8 juta, kemudian 3 juta, kemudian tidak ada lah. Tidak ada yang mereka dapatkan sama sekali. Sampai kemudian hari ini tidak ada kabar mengenai perkembangan usaha atau bisnis tersebut. Dan yang paling mirisnya adalah tidak ada penjelasan atau tidak ada kejelasan mengenai nasib dari usaha tersebut. Alasan mengapa kemudian usaha tersebut mangkrak, penjelasan kenapa kemudian bisnis-bisnis tersebut kemudian tidak ada kabar sampai hari ini, itu tidak ada. Bahkan orang yang terlibat dalam kasus ini, salah satunya Adian, yang kemudian dia juga masuk dalam gugatan investasi batubara ini, salah satu tergugat, itu menghilang sampai hari ini, tidak diketahui jejaknya. Bahkan alamat rumah yang ditujukan untuk Adian ini, setelah ditelusuri oleh Pak Darso, ternyata alamatnya palsu teman-teman. Maka dari sini saya menduga bahwa untuk kasus investasi batubara ini kemungkinan besar diduga kuat ini adalah settingan sejak awal. Cara untuk menggeruk dana korban sejak awal. Kenapa kemudian saya bahas, setelah saya bahas warung Stick and Shake, saya bahas mengenai bisnis-bisnis yang kemudian dideklarasikan oleh Yusuf Mansur ini yang kemudian mangkrak. Bisa jadi teman-teman, bisa jadi, dan sangat diduga kuat bahwa dana-dana yang saya sebutkan tadi tidak jelas kemudian arahnya kemana, itu kemudian mengalir ke warung Stick and Shake. Pak Iqbal sendiri mengatakan, dan sampai hari ini belum dibantah oleh Yusuf Mansur, bahwa dana yang dimiliki oleh Yusuf Mansur itu bahkan lebih banyak daripada 50 bank BPR tentunya. Pak Iqbal juga menjelaskan di situ. Artinya duit Yusuf Mansur ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali teman-teman. Tapi mirisnya sampai hari ini, orang ini masih bisa berleha-leha, masih bisa tertawa-ketawa ke TV kesana kemari teman-teman. Belum tersentuh hukum sama sekali. Makanya kenapa kemudian hari-hari ini saya suarakan untuk kemudian memboikot warung Stick and Shake, karena jelas dan nyata teman-teman. Selain belum adanya klarifikasi dari pihak Yusuf Mansur, Jody Pratosuseno dan warung Stick and Shake, sudah jelas dan nyata bahwa Yusuf Mansur mengatakan dia bergabung di warung Stick and Shake sejak 2010 dan ikut mengelola dan mengembangkannya teman-teman. Sementara di sisi lain, Yusuf Mansur sampai hari ini tidak punya etiket baik untuk kemudian mengembalikan hak-hak dari para korban.
Padahal dia masih punya sumber penghasilan berupa warung stick and stick, tapi kok tidak tersentuh hatinya untuk kemudian menyisihkan sebagian hartanya untuk kemudian mengembalikan hak-hak dari para korban ini. Maka pesan saya kepada seluruh netizen, kepada orang-orang yang masih punya perhatian penuh terhadap kasus ini, orang-orang yang masih ingin kemudian membela hak para korban untuk kemudian terus menyuarakan boykot warung stick and stick, share video-video dari kami. Semoga ini kemudian bermanfaat bagi orang-orang yang kemudian menjadi korban dan sampai hari ini menginginkan haknya untuk dikembalikan. Dan terakhir kepada para korban untuk kemudian tetap semangat dan perjuangkan hak Anda, karena memperjuangkan hak Anda itu adalah bagian dari jihad. Saya Al Walid, see you on the next videos. Tetap boykot warung stick and stick.